Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Erbioto. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai tentang ilmu negara dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Roni Lukum, SPD, MSc. Pada tema kali ini, saya memberikan tema ilmu negara, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan urgensi pembatasan kekuasaan dalam perspektif ilmu negara. Teman-teman sekalian, bayangkan sebuah negara tanpa pengawasan, tanpa pembatasan, dan tanpa aturan yang mengikat penguasa. Dalam situasi seperti itu, kekuasaan bisa tumbuh liar, menjelma menjadi alat penindasan, dan akhirnya menghancurkan tujuan utama negara, yaitu melindungi rakyat kita. Inilah persoalan inti yang selalu dibahas dalam ilmu negara, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan mengapa kekuasaan itu harus kita batasi. Teman-teman, dalam perspektif ilmu negara, kekuasaan adalah kemampuan negara atau pemerintah untuk mengatur, memerintah, dan memaksa demi tercapainya tujuan negara. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang netral. Ia bersifat konstruktif, namun pada saat yang sama juga bisa disalahgunakan. Nah, pertanyaannya, mengapa kekuasaan itu mudah disalahgunakan? Sejak zaman kuno, para filsuf dan pemikir negara telah melihat bahwa kekuasaan itu memiliki kecenderungan alami untuk tumbuh berlebihan. Dan ada beberapa alasan utama mengapa kekuasaan rentan untuk disalahgunakan. Alasan pertama, yaitu sifat dasar dari manusia. Manusia cenderung ingin menguasa. Aristoteles menyebutkan bahwa manusia sebagai John Politikon, yaitu makhluk politik yang suka bersaing dan berambisi. Dan yang kedua, kedekatan dengan sumber daya. Siapapun yang memiliki kekuasaan itu bakal memiliki akses daya negara seperti uang, jabatan, fasilitas, atau bahkan alat kekerasan seperti militer. Nah, akses ini bisa disalahgunakan kekuasaan dan sangat menggoda untuk para penyalahgunaannya. Dan yang ketiga, ada yang namanya kontrol yang lemah. Dalam negara yang tidak memiliki mekanisme pengawasan, para penguasa bisa bertindak semaunya, membuat aturan sesuai kepentingan pribadi, dan bahkan menggunakan kekuasaan untuk melindungi kelompok tertentu atau dirinya sendiri. Dan yang keempat, yaitu absennya partisipasi masyarakat. Teman-teman, jika rakyat tidak memiliki ruang untuk mengkritik atau mengawasi pemerintah, maka kekuasaan akan bekerja dengan cara tertutup dan mudah tergelincir ke arah otoritarian. Nah, teman-teman, dari banyaknya faktor utama dalam penyalahgunaan, di sini kita bisa melihat bahwa penyalahgunaan kekuasaan itu bukan persoalan individu yang tidak bermoral, tetapi juga persoalan sistem. Apakah negara memiliki mekanisme terbatas kekuasaan atau tidak memiliki pembatasan dalam kekuasaan itu sendiri. Nah, bukan hanya persoalan itu saja. Penyalahgunaan ada berbagai macam bentuknya. Penyalahgunaan kekuasaan
dapat muncul dari berbagai bentuk. Nah, beberapa bentuk yang sering dijumpai dalam kajian ilmu negara, yang pertama yaitu korupsi. Korupsi adalah bentuk paling nyata dalam penyalahgunaan kekuasaan. Di sini, jabatan digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Korupsi bisa merusak kepercayaan masyarakat dan melemahkan seluruh fungsi negara. Dan yang kedua yaitu nepotisme atau kolusi. Teman-teman sekalian, ketika pejabat negara mengangkat keluarga atau kerabat dalam jabatan strategi tanpa memperhatikan kompetensi dari keluarganya tersebut, maka ini bukan lagi negara untuk rakyat, tapi negara untuk kerabat, tapi negara untuk kelompok tertentu. Nah, bentuk yang ketiga yaitu otoritarianisme. Apa itu otoritarianisme? Yaitu penguasa menggunakan kekuasaan untuk membungkam kritik, membatasi kebebasan, dan mengontrol media. Negara menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan dan bukan untuk melayani masyarakat. Sungguh menyedihkan, teman-teman. Dan bentuk yang keempat yaitu penyalahgunaan aparat kekuatan. Misalnya, penggunaan aparat negara untuk menyerang lawan politik atau menjaga kekuasaan kelompok tertentu. Dan yang terakhir, bentuk kelima, yaitu manipulasi hukum atau konstitusi. Nah, ketika penguasa mengubah konstitusi demi kepentingan pribadi atau memperpanjang masa jabatan, maka kekuasaan sudah disalahgunakan secara sistematis. Teman-teman, dari 5 bentuk penyalahgunaan kekuasaan, semua bentuk itu mengancam negara, menghancurkan legitimasi, dan memperpanjang penderitaan buat rakyat. Selain itu, ada juga urgensi pembatasan kekuasaan. Mengapa negara harus memagari kekuasaan? Nah, ilmu negara menganggap pembatasan kekuasaan sebagai fondasi negara modern. Dan ada beberapa alasan mengapa pembatasan negara dianggap sangat urgen. Yang pertama, untuk mencegah korupsi kekuasaan. Nah, kekuasaan yang dibatasi akan terkontrol dan tidak bisa bergerak sewenang-wenang. Pembatasan membuat penjabat negara lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan. Dan yang kedua, untuk melindungi hak-hak warga negara. Negara yang memiliki batas kekuasaan itu dapat dengan mudah melanggar hak warga negara. Sehingganya, pembatasan kekuasaan memastikan bahwa hak-hak rakyat tetap dihormati. Dan yang ketiga, itu ada untuk mewujudkan pemerintah yang efektif dan akuntabel. Kekuasaan yang dibatasi oleh negara atau lembaga pengawas akan bekerja lebih transparan dan tentunya bertanggung jawab. Yang keempat, untuk menjaga stabilitas dari politik. Nah, ketika kekuasaan tidak dibatasi, bisa muncul pemberontakan, penolakan publik, bahkan konflik sosial. Pembatasan kekuasaan itu ada untuk membantu menjaga stabilitas negara. Yang kelima, untuk memastikan negara tetap sesuai dengan tujuan aslinya. Tujuan negara adalah melayani masyarakat, dan pembatasan kekuasaan membantu negara tetap berada pada tujuan tersebut. Setelah itu ada mekanisme pembatasan kekuasaan dalam negara modern. Dalam negara modern, pembatasan kekuasaan dilakukan melalui berbagai mekanisme yang dirancang untuk menjaga keseimbangan. Mekanisme utamanya terdiri dari, yang pertama, konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Konstitusi adalah pagar besar
yang menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan, apa batasnya, dan apa saja hak-hak yang harus dilindungi. Yang kedua, yaitu pembagian kekuasaan atau yang disebut dengan trias politika. Nah, Montesquieu mengajarkan bahwa kekuasaan yang dipisahkan itu akan menjadi berikut. Pertama, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemikir ini bertujuan agar tidak ada kekuasaan yang mendominasi. Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai tentang ilmu negara dengan tema penyalahgunaan kekuasaan dan urgensi pembatasan kekuasaan dalam perspektif ilmu negara. Oleh karena itu, urgensi pembatasan kekuasaan bukan hanya persoalan politik semata, tetapi fondasi dari teori ilmu negara. Negara yang baik adalah negara yang kekuasaannya kuat, tetapi juga terikat, tegas, dan tidak sewenang-wenang. Berwibawa, tetapi tetap menghormati rakyatnya. Itulah pembahasan singkat mengenai tentang ilmu negara. Saya, Nirma Herbioto, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.